Warga Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dikagetkan dengan terbakarnya salah satu pabrik tekstil tak jauh dari rumah mereka. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api menjalar dengan sangat cepat hingga nyaris menghabiskan seisi pabrik Minggu sore. Guna memadamkan api, petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung mengerahkan 10 unit armada pemadam kebakaran dan 2 unit rescue ke lokasi kejadian. Selain itu, 2 armada swasta ikut membantu proses pemadaman. Angin yang berhembus kencang membuat petugas kesulitan menjinakkan si jago merah. Selain itu, sumber air yang jauh membuat sirkulasi pasokan air terhambat. Untuk menyiasatinya, petugas damkar membagi area kebakaran menjadi beberapa bagian. Berikut prioritas penanganannya. Untuk titik kebakaran, ini kebetulan tadi saya sudah sampai ke lapangan, itu ada 3 titik. Titik yang pertama di sini, kedua, ketiga, sama yang di belakang. Tapi intinya perangkatan tidak diantisipasi oleh tim kami. Begitu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, tapi kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Soalnya pas usaha lagi begini, sekarang udah berapa bulan itu pas menurun. Ini baru berapa minggu saya udah jalan lagi, ini kejadiannya begini. Mas, panas banget, Mas. Udah, tabung ke damkar, udah. Bagi orang lain, gudang ini mungkin hanyalah sebuah tempat menyimpan dekorasi pesta. Tapi bagi mereka yang bekerja di dalamnya, ini adalah rumah kedua. Tempat mencari nafkah dan berbagi cerita. Kini mereka harus berdiri di antara abu, menatap sisa-sisa alat yang sekiranya masih bisa diselamatkan. Tapi naas, semuanya kini tinggal kenangan berbalut asap yang hitam. 65 personil dikerahkan ke lokasi kebakaran. Di tengah asap yang menyesakan, mereka saling menatap tanpa banyak bicara. Mereka fokus pada misi mereka, menyelamatkan apapun yang bisa diselamatkan. Mereka bukan hanya memadamkan api, tapi juga menenangkan warga dan memastikan tidak ada satupun yang tertinggal di dalam. 2 jam berlalu, api padam, tapi kelelahan belum berakhir. Mereka duduk di atas puing, helm masih di kepala, pakaian masih basah, tapi senyumnya lega karena hari itu tidak ada korban jiwa. Saya lagi masak, terus lagi masaknya habis itu saya dengar suara percikan kayak petasan-petasan. Awalnya saya kira petasan, akhirnya saya keluar tuh. Saya keluar terus saya ngeliat ke situ api udah gede. Habis itu saya ngambil ember karena langsung ke situ, langsung saya siram. Pas saya siram apinya kan udah gede. Jadi saya panik, langsung saya teriak, kebakaran. Habis itu om saya langsung keluar. Awalnya jujur panik banget ya. Saya bingung mau ngapain. Api soalnya udah gede banget, panas. Terus saya ngeliat ada motor di situ, motor ayah saya, langsung saya keluarin. Api yang semula besar mulai mereda, meninggalkan sisa-sisa hitam di balik dinding yang hangus. Tapi di antara puing itu, tersisa sesuatu yang tidak bisa disiram air, yaitu rasa kehilangan mereka yang sudah bertahun-tahun bekerja di tempat ini. Tapi di tengah materi dan barang yang terbakar, keselamatan pekerjalah yang paling penting bagi Komang. Kejadian ini saya juga ini nahan ini sampai gimana gitu. Cuma dikuat-kuatin aja daripada nggak ketolong gitu, anak-anak nggak bisa keluar tadi. Saya sampai lewat pagar itu, lewat belakang. Di balik proses pemadaman api ada cerita perihal tanggung jawab, ketenangan, dan waktu yang tak pernah mereka pilih. Karena bagi mereka, setiap panggilan berarti nyawa. Tentunya kita prihatin dengan kejadian ini tidak diharapkan siapapun
Namun demikian kalau sudah kejadian ya kita bergotong royong tadi membantu untuk mempercepat pemadaman agar tidak teribas atau merembet ke kiri kanan bangunan yang lain. Warga UUD kita seringkali lupa kalau api besar selalu berawal dari hal kecil. Dari kebakaran ini, kita juga belajar. Waspada bukan hanya tugas mereka yang berseragam, tapi tugas kita semua. Menjaga rumah, menjaga lingkungan, menjaga nyawa. Karena pada akhirnya, yang benar-benar bisa memadamkan bencana bukan hanya air dan selang, tapi kesadaran kita untuk selalu siap dan peduli.